Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwan wa akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Asy-Syura terakhir sampai 47 atau 48. Ayatnya dari ayat 47, istajibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu minallah. Penuhilah panggilan Tuhan kalian sebelum datang hari yang tidak bisa ditolak dari Allah. Sebelum datang dari Allah hari yang tidak bisa ditolak. Ma lakum min malja'i yawma idzi wa ma lakum min nakir. Tidak bisa, kalian tidak memiliki tempat perlindungan pada hari itu, dan kalian pun tidak bisa mengingkari. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kalau mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka, pengawas mereka. In 'alaika illal balagh. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Dan sesungguhnya kami jika memberikan kepada manusia rahmat dari kami, ia merasa gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Namun jika keburukan menimpa mereka karena apa yang dilakukan oleh tangan mereka, maka sesungguhnya manusia banyak ingkar. Nah ini ayat ke-47 sampai 48. Ya, jadi ayat 47 Allah nyatakan, penuhilah panggilan Tuhan kalian sebelum datang dari Allah hari yang tidak bisa ditolak. Hari apa itu? Hari kiamat, ya. Malakum min malja'i yauma idzin. Kalian tidak memiliki malja. Malja tempat berlindung, ya, tempat pengungsian. Kalian tidak memiliki tempat pengungsian pada hari itu. Itu pada hari kiamat. Kita tidak bisa mengungsi kemana-mana, ya, karena semua tempat penuh dengan bencana. Wa ma lakum min nakir. Dan pada hari itu kalian tidak bisa mengingkari, tidak bisa melakukan pengingkaran. Pengingkaran terhadap apa? Dosa, ya. Sini inkarul lidunubikum, yaitu mengingkari dosa-dosa kalian. Gak bisa, karena semuanya akan Allah tampakkan. Allah tutup mulut kita, lalu yang bicara apa? Anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, ditutup mereka. Lalu yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka, dan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Jadi mulut dikunci, yang bicara ini. Maka nggak bisa seorang nolak, oh ya Allah, enggak, saya nggak pernah melakukan korupsi, ya Allah, saya nggak pernah melakukan ini. Nggak bisa. Dikunci mulut kita, tangan dan kaki, anggota badanlah yang berbicara. Itu ayat 47. Lalu ayat 48, setelah Allah memerintahkan kita semua untuk segera memenuhi panggilannya, di sini Allah nyatakan, fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kalau mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai pengawas mereka. Kalau mereka berpaling dari apa? Iya.
Masih ada sambung dengan ayat sebelumnya, ya bisa juga. Atau jika mereka berpaling dari memenuhi panggilan, artinya jika mereka tidak mau memenuhi panggilan Allah, panggilannya, maka panggilan kami, maka kami tidak mengutusmu sebagai pengawas mereka. Maksudnya apa? Tahfaru a'malahum bi an tuwafiqal maqluba minhum, yaitu kami tidak mengutusmu sebagai pengawas mereka yang menjaga amalan mereka dengan menyetujui apa yang diminta dari mereka. Jadi Nabi tidak bisa mengawasi amalan umatnya, nggak bisa, dan nggak bisa mencatat seluruh amalan umatnya, nggak bisa. Itu bukan tugas Nabi, mengawasi, meneliti, bukan apa ya. Itu kembali kepada masing-masing ya. Terus apa tugas Nabi? In alaika illal balagh, kewajibanmu hanyalah menyampaikan, tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan. Nah, ini kata Imam Al-Mahalli, wa hadza qabla al-amri bil jihad. Kewajibanmu hanya menyampaikan, ini sebelum perintah untuk berjihad. Artinya setelah perintah berjihad nggak ada lagi menyampaikan. Terus apa? Pedang aja. Kira-kira bisa diterima? Iya. Jadi setelah turun perintah dia nggak ada lagi menyampaikan Nabi. Udah nggak ada dakwah lagi. Betul? Tidak ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengkritik pernyataan Imam Al-Mahalli ini. Karena kalau dari pernyataan beliau, kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu kan? Nah, kata Imam Al-Mahalli ini sebelum perintah untuk berjihad. Artinya setelah turun perintah berjihad nggak ada lagi menyampaikan wahyu. Nah, ini tentu saja keliru ya. Karena apa? Nabi tetap diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, memberikan nasihat, baik sebelum turun ayat yang memerintahkan jihad maupun setelah turunnya ayat yang memerintahkan untuk jihad. Bisa di ini ya, dipahami ya. Nggak bertentangan turun di ayat jihad dan turun perintah untuk dakwah. Jadi jangan dibenturkan. Seolah-olah kalau udah turun ayat jihad udah ada lagi dakwah. Terus apa yang terjadi? Orang kafir semuanya diperangi. Nah, seperti itu. Bahkan Bapak, kalau kita bahas dalam masalah fikih, apakah dianjurkan atau apakah diwajibkan mengajak musuh masuk Islam sebelum diperangi? Wajib tidak? Wajib. Dianjurkan. Ya. 3 pendapat ulama. Ada yang menyatakan wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak artinya gini, mau kaumnya ini, musuh ini sudah mendengar tentang Islam maupun tidak, harus dikasih tahu. Islam tuh begini-begini nih. Nah, kalau kamu nggak mau Islam, perang. Ini pendapat pertama, wajib secara mutlak. Dan ada yang menyatakan tidak wajib secara mutlak. Artinya apa? Mau musuhnya sudah tahu tentang Islam maupun tidak, kita boleh menyerang mereka. Ini pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga menyatakan wajib kalau musuh belum mengenal tentang Islam, dan tidak wajib kalau musuh sudah mengenal tentang Islam. Maksudnya apa? Misalkan gini, kaum muslimin mujahidin ingin menyerang suatu daerah lah, tentu saja orang kafir kan. Nah, orang kafir di A sudah pernah mendengar tentang Islam, apa itu Islam, apa saja kewajiban dalam Islam, apa hakikat ajaran Islam. Yang A sudah tahu, yang B tidak tahu. Maka untuk pendapat ketiga, yang A ini tidak perlu diajak masuk Islam, langsung saja diserang, itu boleh. Sedangkan yang B, daerah B kan belum mendengar tentang Islam, maka harus kasih tahu dulu, diajarkan tentang Islam itu begini nih. Kalau mereka sudah dengar, baru diajak masuk Islam. Kalau tidak, diserang. Nah, ini jelas Bapak ya. Dirinci, kalau misalkan daerahnya
orang-orangnya sudah mengenal Islam, sudah tahu tentang Islam, maka tidak harus memberitahu mereka untuk menyerang, langsung diserang boleh. Tapi kalau daerahnya tidak mengenal tentang Islam, nggak pernah dengar tentang Islam, belum pernah sampai kepada mereka dakwah tentang Islam, maka harus diberitahu dulu sebelum menyerang. Dan inilah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, dan inilah pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam. Jadi kesimpulannya, kasih tahu dulu ya, kalau orang yang hendak kaum yang hendak diperangi ini belum mendengar tentang Islam. Tapi kalau sudah mendengar tentang Islam, tidak ada keharusan untuk menyerang ya. Dalilnya apa? Kalau yang sudah mendengar tentang Islam tidak harus diberitahu. Nabi SAW pernah menyerang Bani Mustalik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi tidak dikasih tahu kami akan menyerang kalian, enggak, langsung menyerang tiba-tiba. Nah, kata para ulama, kenapa Nabi langsung menyerang tiba-tiba? Karena Bani Mustalik sudah mendengar tentang Islam. Sedangkan di beberapa kesempatan lain Nabi menyerang suatu kaum, tapi Nabi ngasih tahu dulu, kalian ini kami ingin kalian masuk Islam. Kalau tidak, kalian bayar jizyah. Kalau tidak, kalian diperangi. Nah, ini berlaku bagi kaum yang belum mengenal tentang Islam. Jelas Bapak ya? Itu kesimpulannya. Jadi pertanyaannya kembali lagi ke ayat tadi. Berarti kewajiban Nabi menyampaikan wahyu apakah sampai turunnya ayat jihad atau setelah turunnya ayat jihad? Kewajiban menyampaikan wahyu, apakah cuma sampai ketika turunnya ayat tentang jihad, atau setelah turunnya ayat tentang jihad tetap wajib menyampaikan wahyu? Mana yang benar? Tetap wajib, mau turun ayat tentang jihad maupun ayat belum turun ayat tentang jihad, tetap Nabi diwajibkan menyampaikan wahyu ya. Jadi pernyataan Imam Al-Mahalli bahwa perintah untuk menyampaikan risalah ini berlaku sebelum turunnya ayat tentang jihad, ini pendapat yang keliru ya. Jelas? Ya, kita lanjut lagi. Jadi kata Nabi, kata Allah, jika mereka berpaling, artinya tidak mau memenuhi panggilan Allah, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga pengawas mereka. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Kemudian Allah menyatakan, wa inna idza adaqnal insana minna rahmah fariha biha. Dan sesungguhnya kami jika memberikan kepada manusia rahmat dari kami, ia merasa gembira. Kami, yaitu Allah, jika memberikan rahmat kepada manusia, maka ia pun akan sangat gembira. Maksud rahmat ini apa? Nikmat, yaitu nikmat ya. Contohnya apa? Al-ghina was-sihha, seperti kekayaan dan kesehatan. Nah, ini Allah nyatakan nih, manusia nih kalau dapat nikmat dari Allah, kekayaan, kesehatan, jabatan, kedudukan, dia akan gembira ya. Gembiranya itu maksudnya gembira yang membuat lupa diri ya. Ini keumuman manusia, atau manusia sini bisa maksudnya manusia yang kafir. Kalau dapat nikmat, gembira luar biasa, lupa yang memberikan nikmat itu siapa. Jelas ya? Jadi kalau dapat nikmat dari Allah, dia akan merasa senang ya. Wa intusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Namun jika mereka mendapatkan keburukan karena akibat tangan mereka, maka sesungguhnya manusia itu banyak ingkar. Jika mereka mendapatkan keburukan sih maksudnya bala, bencana. Kalau manusia dapat bencananya karena apa? Bima qaddamat aydihim, karena akibat tangan mereka. Maksudnya apa? Karena ulah mereka. Pertanyaannya, kenapa yang digunakan tangan? Kenapa bukan gini? Kalau manusia mendapatkan bencana karena ulah kaki mereka, kok bukan kaki yang dipakai tangan?
Iya, karena perbuatan manusia banyaknya dilakukan oleh tangan. Ya, walaupun kaki juga punya, tapi seringnya tangan yang lebih dominan dibandingkan kaki ya. Jadi Allah di sini kata Imam Al-Mahali abbar bil aidi li anna aktsar af'ali tuzawilu biha. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata tangan karena kebanyakan perbuatan manusia dilakukan dengan tangan, yaitu ya. Jadi kita kembali lagi, kalau manusia, kalau mereka mengalami mendapatkan keburukan, bencana karena akibat tangan mereka, maka sungguhnya manusia itu ingkar, kafur. Di sini artinya sangat ingkar. Ingkar apa? Nikmat. Nah ini. Jadi ini sifat sebagian manusia atau orang kafir ya. Kalau dapat nikmat, lupa diri, senang luar biasa, angkuh pada memandang orang lain dengan pandang rendah. Tapi kalau dapat musibah, dia langsung putus asa. Ya, putus asa, seakan-akan hidup tidak ada gunanya, akhirnya apa? Bunuh diri. Nah ini perbuatan sebagian orang kafir, sebagian manusia yang ingkar nikmat, Bapak ya. Maka nggak boleh kita seperti itu. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Ingat ini nikmat ini dari Allah. Kalau dapat musibah, bersabar. Jangan putus asa. Jangan seolah-olah dunia sudah tidak ada lagi artinya bagi saya. Lebih baik saya bunuh diri aja. Nah ini dosa besar ya, karena sudah berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah itu tidak lagi menolong hambanya. Ya sebenarnya kalau ayat-ayat seperti ini nih, dibaca oleh orang-orang yang lagi mengalami masalah, nggak ada yang namanya bunuh diri, ya nggak? Orang bunuh diri kan karena apa? Bisa kita pastikan jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari ilmu. Karena dia udah berprasangka buruk kepada Allah, terus berprasangka buruk kepada manusia. Yang pertama kepada Allah, dia menyangka Allah sudah tidak sayang pada saya, Allah sudah membenci saya, Allah sudah tidak Allah sudah marah pada saya, nggak akan menyayangi saya. Itu pertama. Kedua, berprasangka buruk kepada manusia sekitar. Orang tidak ada lagi yang menghargai saya, akhirnya bunuh diri. Nah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati Bapak ya. Bisikan untuk bunuh diri itu kadang muncul ketika lagi ada apa? Masalah. Apa ada orang punya keinginan bunuh diri ketika lagi senang? Ketika lagi rezekinya lancar? Ada nggak? Nggak ada saya. Biasanya ketika ada masalah baru, ketika seakan-akan dunia sempit, nggak ada lagi istilahnya kelapangan, baru mikir, saya akhir hidup saya aja deh. Nah, dia mengira dengan mengakhir hidupnya dia selamat dari masalah, padahal timbul masalah baru yang lebih berat. Masalah di mana? Alam barzakh, alam kubur. Belum lagi nanti di alam akhirat. Nah, itu lebih berat lagi dibandingkan musibah di dunia. Nah, itu dua ayat tadi ya. Ayat ke-47 dan 48. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di ayat yang pertama, wajibnya memenuhi panggilan Allah. Nah, panggilan Allah ini apa? Imam Al-Mahali menyebutkan apa? Tauhid dan ibadah. Ya, ketika Allah sudah mengajak hamba untuk beriman, berimanlah. Ketika Allah sudah mengajak hamba yang untuk hijrah, hijrahlah. Jangan ditunda-tunda. Ya, makanya ini faedah pertama, wajibnya memenuhi panggilan Allah dengan segera. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Makanya pendapat yang benar, al-amru yaqtadil faul. Ini menurut pendapat usul fikih, suatu perintah dari Allah dan Rasulnya ini berkonsekuensi segera dikerjakan, harus segera dikerjakan. Ini pendapat yang kuat Bapak ya. Suatu perintah dalam Al-Quran Sunnah, kalau disebutkan suatu perintah dalam Al-Quran Sunnah, ini menunjukkan perintah tersebut harus segera dilakukan. Dalilnya apa? Tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya menanya, kalau orang berlomba-lomba, berarti kerjanya cepat atau lambat? Ada lomba lari nih. Apakah lambat jalannya? Makin lambat.
atau cepat? Nah, itu menunjukkan hukum asalnya suatu ibadah harus dikerjakan dengan segera, tidak boleh diakhirkan kecuali kalau ada uzur. Nah, contoh nyatanya apa dalam masalah fikih? Haji. Kalau sudah ada uang nih cukup untuk pergi haji, maka jangan ditunda, nantilah, nunggu ini dulu, anak masih butuh kuliah, anak gini, saya harus bangun rumah lagi, padahal rumah udah ada. Ya, ini bukan alasan bukan. Atau rumahnya harus diperluas, padahal rumah masih cukup. Dan tidak disyaratkan baru pergi haji kalau sudah punya rumah sendiri. Maksudnya apa? Kalau ngontrak nggak wajib haji? Enggak. Kalau orang ngontrak tapi punya uang yang cukup untuk haji, wajib tidak haji? Wajib. Nggak boleh ditunda. Berdasarkan kaidah tadi, al-amru yaqtadil faur. Perintah dari Allah dan Rasulnya itu berkonsekuensi harus dikerjakan dengan segera. Nggak boleh tunda. Kalau ditunda, padahal dia mampu, dosa deh. Jelas ya? Walaupun ada sebagian fuqaha, sebagian ulama usul fikih menyatakan perintah berkonsekuensi takhir, boleh ditunda. Tapi yang benar justru bukan tunda, disegerakan. Ini pendapat yang kuat ya. Karena apa? Berdasarkan ayat tadi. Terus kedua, kalau misalkan perintah, hukum asal perintah boleh ditunda, ini konsekuensinya bisa artinya apa? Banyak perintah yang akan ditinggalkan. Karena kita kan tidak tahu ajal kita kapan kan? Ya tidak. Misalnya gini, ya contohnya haji, orang udah punya uang haji, cukup untuk haji, berangkat dan fisik sudah ada. Tapi dia bilang, nanti aja lah 10 tahun lagi. Ternyata belum nyampe 7 tahun sudah dijemput malakul maut. Akhirnya apa? Tidak lagi sempat menunaikan kewajiban dalam agama. Ya, maka Bapak, kalau sudah ada kemampuan segera, jangan ditunda-tunda. Ya, kemampuan di sini dua, fisik dan harta. Fisik harus kuat, harta mencukupi. Harta mencukupi untuk di perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan. Artinya perjalanan misalkan membutuhkan dana anggap 50 juta. Untuk keluarga yang tinggalkan nafkah anggap 5 juta. Berarti minimal 55 juta. Kalau sudah ada uang 55 juta berarti wajib berangkat ya. Tapi kalau uangnya masih kurang dari ini, baru 51 juta, berarti belum wajib. Jelas ya? Jadi segerakan ya. Begitu juga sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah masuk waktu, segera Bapak ya. Karena sebagian orang suka menunda sholat sampai contohnya asar, sampai matahari menguning, merah. Nah, ini sholatnya orang munafik. Sholatnya itu ketika matahari di antara dua tanduk setan. Matahari dua tanduk setan. Nah, ketika itu bilang sholat tanpa tuma'ninah maupun. Dan ini ada. Ternyata ada yang mempraktekkan seperti ini. Saya baca hadits ini ketika masih SMA lah. Masa saya baca apa maksudnya? Oh, sholat di antara dua tanduk setan. Terus sholatnya tidak tuma'ninah, ngebut. Saya pikir saya nggak akan dapatkan contohnya, ternyata dapat dari orang terdekat. Lah, benar juga apa yang dikabarkan Nabi. Ada yang mempraktekkan. Jadi sholat asarnya selalu menjelang matahari terbenam. Ini sholat orang munafik. Dan ternyata yang mempraktekkan. Makanya Nabi ketika memperingatkan dari sesuatu, pasti sesuatu itu ada. Kalau bisa jadi ada di zaman Nabi atau di kemudian hari. Jelas apa ya? Ternyata saya lihat, oh iya, berarti saya ketika lihat contoh dari orang terdekat, ternyata yang dikabarkan Nabi terjadi, nampak di depan mata. Jadi kebiasaannya setiap asar ditunda, pas matahari udah mulai memerah baru sholat. Sholatnya benar, tidak tuma'ninah. Jadi kayak matuk-matuk. Nah, ini nyata apa yang dikabarkan oleh Nabi kita. Maka segeralah dalam memenuhi panggilan Allah, jangan menunda-nundanya. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, hari kiamat, kedatangan hari kiamat tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau sudah datang pasti terjadi.
tidak bisa ditunda lagi. Dan kiamat di sini maksudnya kiamat apa? Besar, yaitu hari hancurnya alam semesta. Terus kalau kiamat kecil bisa ditunda tidak? Hanya sama juga. Kiamat kecil itu apa? Mati, kematian manusia. Ini juga sama. Jadi jangankan kiamat besar, kiamat kecil aja nggak bisa ditunda. Kalau sudah datang, tiba ajalnya, ya sudah pasti meninggal. Nggak bisa ditunda-tunda Bapak ya. Tapi kalau seorang meninggal, kata orang meninggal, kok hidup lagi? Istilahnya apa? Mati suri. Ya berarti menunjukkan dia belum ajalnya. Nggak mungkin Allah ralat. Sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, ternyata Allah ralat. Nggak mungkin. Itu sudah Allah tentukan takdirnya. Dia meninggal di hari ini, jam segini, udah tentukan. Di tempatnya mana, udah tentukan. Jadi nggak mungkin diralat istilahnya. Jadi kalau misalkan ada kasus katanya orang sudah meninggal hidup lagi, itu sebenarnya bukan meninggal. Makanya kan nyebutnya mati suri ya. Pada hakikatnya belum meninggal, cuman orang tidak tahu dikiranya sudah meninggal. Ada tidak mati suri? Karena ada di sini. Tapi ngeri juga ya kalau orang mati suri rasanya muang ya. Udah di dalam kubur, ternyata sekian pulau nggak ada orang. Hah? Ya, ada yang mati dan ada yang hidup. Saya baca keterangan dari Syekh siapa ya, Syekh Abdul Karim Kudair atau siapa itu, pernah ada di Irak seorang pegawai kafe lah, jadi kayak ada ya kafe kan orang nongkrong minum kopi gitu kan. Suatu hari dia pulang kerja malam hari tidur. Nah setelah tidur dia tidak pernah membangun. Sampai akhirnya istilahnya mungkin tetangga kamarnya membangunkan dia, nggak gerak deh. Dia dibawa ke rumah sakit, kata dokter sudah meninggal. Akhirnya apa yang dilakukan? Dimandikan, dikafani, disolati, lalu dikuburkan. Namun siapa sangka, setelah dikuburkan dia bangun loh ya. Itu hari pertama tuh dia keluar. Nah kebetulan ketika itu orang yang menguburkan tidak terlalu rapat tanahnya, jadi ada kayak semacam apa celah lah. Nah dia langsung tolong, ada orang lewat kuburan dengar kata tolong langsung lari. Kan biasanya gitu orang kan sendiri lari, bukannya dia dekati lari, takut. Nah hari ke-1 begitu, hari kedua juga begitu, nggak bisa dia udah lemas nih. Sampai ketika hari ketiga Allah takdirkan ada yang sedang menguburkan jenazah di makam tersebut dekat dengan situ. Nah ketika itulah si orang ini langsung teriak tolong. Nah orang yang menguburkan jenazah apa suara mana? Diikuti ternyata ada sini dibongkar, ternyata orangnya masih hidup tapi dalam keadaan sudah karena 3 hari tidak makan minum, bayangkan. Itu udah lama sekali ya. Nah, akhirnya Allah takdirkan dia ternyata masih hidup ya. Itu nyata berarti ya. Jadi artinya takdir dia, artinya apakah sebelumnya dia ditakdirkan mati? Tidak kan? Dia matinya nanti. Ya, jadi yang tadi itu bukan mati pada hakikatnya. Makanya orang menyebutnya mati suri, bukan mati yang sesungguhnya. Yaitu ya tadi ya. Faedah kedua, kedatangan hari kiamat besar tidak bisa ditolak dan ditunda. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ya faedah ketiga, manusia tidak bisa mengingkari dosa-dosa mereka di akhirat nanti. Manusia tidak bisa mengingkari dosa-dosa mereka yang mereka lakukan di dunia ketika mereka di akhirat nanti. Artinya ketika di akhirat nggak bisa mereka menolak, oh saya nggak pernah melakukan dosa ini, nggak. Mulutnya dikunci, tangan, kaki dan kulitnya hanya berbicara. Ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan penjaga umatnya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggal. Beliau bukan penjaga umatnya, bukan pengawas umatnya.
baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Ketika masih hidup jelas di sini Allah katakan kami tidak mengutusmu sebagai pengawas mereka, penjaga mereka, mengawasi manusia bagaimana ibadahnya, bagaimana mereka melakukan dosanya berapa kali, melakukan kebaikan berapa enggak, Nabi nggak tahu. Ini dalam keadaan masih hidup, apalagi setelah meninggal. Maka ayat ini membantah mereka yang suka berdoa kepada Nabi, minta-minta kepada Nabi. Kita katakan Nabi tidak bisa seperti itu, ya, karena alammu dengan alam Nabi sudah beda. Itu faedah keempat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau faedahnya, kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan risalah. Kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan risalah, bukan memberikan hidayah atau menjadi pengawas manusia. Tidak. Tugas Nabi cuma menyampaikan wahyu, selesai. Nah, makanya ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi kita, karena Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Nabi cuma menyampaikan, hidayah di tangan Allah. Maka kalau ada orang-orang yang tidak memenuhi dakwah beliau, hendaknya beliau tidak bersedih, karena tugas beliau cuma apa? Menyampaikan. Nah, ini faedahnya. Dan ini juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hiburan bagi para dai. Dai juga kan ibaratnya kan menggantikan tugas Nabi kan, menyampaikan risalah. Kalau Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan risalah, begitu juga dai, nggak bisa maksakan orang dapat hidayah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya seorang dai terhibur. Karena apa? Nabi saja ditolak, didustakan kan? Ya tidak. Maka jangan sampai kita berharap dakwah itu mulus. Ibaratnya seperti berjalan di atas permadani. Nah, itu mimpi itu. Dimanapun dakwah pasti ada tantangannya. Di daerah sampai di negeri tauhid pun pasti ada tantangan. Jadi jangan kira dakwah itu nggak ada tantangan. Cuma tentu antar satu daerah dan daerah lain tantangannya berbeda-beda. Tapi pasti ada tantangan dan rintangan, dan pasti ada penolakan. Makanya kata Syekh, kalau Nabi saja dakwahnya ditolak, bahkan dalam hadis disebutkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut, ya kan? Ada Nabi yang pengikutnya 3-9 orang. Ada seorang Nabi pengikutnya cuma 1-2 orang. Dan ada seorang Nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Nah, kalau Nabi saja tidak memiliki pengikut, masa seorang dai dakwah gak ada yang dengar tiba-tiba marah? Oh, mana ada orang-orang sudah keterlaluan, nggak mau dengar dakwah saya, udahlah saya kabur. Nah, ini menunjukkan dia tidak ikhlas dalam dakwah. Ya, orang kalau ikhlas dalam dakwah seperti itu, nggak melihat jumlah. Yang penting risalahnya sampai. Itu tugas kita, Bapak. Nyampaikan saja. Nanti orang yang terima atau tidak usah dari penuh. Karena bisa jadi ada orang tertentu membenci dakwah tauhid karena belum dengar. Maka tugas kita menyampaikan mereka. Minimal tahu, oh misalkan minta tolong kepada Nabi ini tidak diperbolehkan karena beliau sudah meninggal. Minta tolong kepada wali yang sudah meninggal ini tidak diperbolehkan. Sampaikan ayatnya. Kalau sudah terima, udah nyampe ayatnya kepada mereka, mereka nolak, urusan mereka dengan Allah. Jelas ya? Ini hiburan bagi kita semua. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara sifat orang-orang kafir yaitu ingkar nikmat. Kalau dapat nikmat dia lupa diri, kalau dapat musibah dia putus asa. Maka jangan sampai kita meniru mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.